Halo adik-adik, selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8 pada semester genap. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai teks ulasan. Pernahkah kamu menonton film atau membaca buku? Lalu, pernahkah kamu memberikan komentar mengenai film yang kamu tonton atau mengenai buku yang kamu baca? Pasti pernah ya. Nah, komentar yang berupa kata bagus, seru, keren, lucu, dan ungkapan sejenisnya, itulah yang disebut dengan ulasan dalam bentuk sederhana. Oleh karena itu, mari kita pelajari lebih dalam lagi mengenai teks ulasan. Pertama, kita bahas terlebih dahulu dari pengertian teks ulasan. Jadi, teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian, atau review terhadap suatu karya, seperti film, buku, novel, pertunjukan teater, atau lagu. Teks ulasan disebut juga dengan resensi. Jadi, kata lain dari ulasan adalah resensi. Dan ketika mengulas suatu karya, maka pengulas harus bersikap kritis agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan karya tersebut. Lalu, apa sih tujuan dari teks ulasan? Pertama, untuk membantu pembaca dalam mengetahui isi suatu karya. Kedua, memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Ketiga, memberikan pertimbangan bagi pembaca sebelum memutuskan untuk memilih, membeli, atau menikmati suatu karya. Dan yang keempat, memberikan pertimbangan pada pembaca apakah suatu karya pantas untuk dinikmati atau tidak. Selanjutnya, kita akan bahas jenis-jenis dari teks ulasan. Yang pertama, teks ulasan informatif, yaitu teks ulasan yang berisi tentang gambaran singkat, umum, dan padat sebuah karya. Teks ulasan atau resensi juga tidak menyampaikan semua isi karya, tapi hanya memaparkan sebagian yang penting, yang menekankan terhadap suatu kelebihan maupun kekurangan dari karya yang dihasilkan. Kedua, teks ulasan deskriptif, yaitu teks ulasan ataupun resensi pada jenis ini berisi tentang gambaran detail setiap bagian hasil karya. Umumnya dilakukan terhadap sebuah karya fiksi, guna mendapatkan gambaran yang jelas terkait manfaat, kemudian pentingnya informasi, serta kekuatan argumentatif yang digambarkan oleh penulis pada suatu karya. Dan yang ketiga, teks ulasan kritis, yaitu pada jenis ini berisi tentang ulasan terperinci sebuah karya sastra yang mengacu pada suatu metode ataupun pendekatan ilmu pengetahuan. Teks ulasan ini juga dibuat secara objektif serta lebih kritis, bukannya suatu pandangan si pembuat resensi saja. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai struktur dari teks ulasan. Pertama, orientasi. Kedua, interpretasi. Ketiga, evaluasi. Dan yang keempat, simpulan. Mari kita bahas satu persatu struktur berikut ini. 1. Orientasi. Jadi, orientasi disebut juga identitas karya, yaitu berisi informasi umum mengenai karya yang diulas, juga berisi penjelasan terhadap pembaca terkait apa yang akan dibahas dalam
teks ulasan. Jadi, adik-adik, pada orientasi ini berisi informasi umum atau latar belakang bagi pembaca mengenai apa yang diulas. Misalnya, mengulas buku, tentunya akan ada informasi umum mengenai judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan lain-lain. Atau ketika mengulas suatu film, tentunya akan ada informasi umum atau latar belakang tentang judul film, tahun, sutradara, penulis, ataupun aktor utamanya, dan lain-lain. Selanjutnya, kedua, interpretasi. Interpretasi berisi cerita atau alur atau sinopsis. Apabila yang diulas berupa benda, maka isinya menceritakan pandangan penulis terhadap benda yang diulas. Interpretasi berisi gambaran detail mengenai sebuah karya yang diulas, misalnya bagian-bagian dari hasil karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan sebagainya. Atau berisi cerita atau alur tentang novel atau film yang sedang diulas. Selanjutnya, yang ketiga, evaluasi. Evaluasi berisi penilaian penulis terhadap karya yang diulas, baik penilaian berupa kelebihan maupun kekurangan dari sebuah karya. Selanjutnya, yang keempat, simpulan, yaitu berisi simpulan dari karya yang diulas. Penulis dapat menyampaikan apakah karya yang diulas tersebut layak dan menjadi rekomendasi kepada pembaca atau penontonnya. Jadi di sini pada simpulan biasanya itu berisi kesimpulan berupa ungkapan saran atau rekomendasi bagi si pembaca atau penonton karya tersebut. Di sini ada contoh sebuah teks ulasan Laskar Pelangi, yaitu sebuah ulasan tentang film Laskar Pelangi. Mungkin kamu sudah pernah menonton film Laskar Pelangi, di mana pada bagian atasnya mungkin kita dapat perhatikan ada judul film, penulis, sutradara, produser, tahun diputar, distributor, durasi. Itu lebih kepada identitas dari karya itu. Lalu mari kita perhatikan pada struktur orientasi. Seperti yang kita tahu, orientasi itu berisi informasi umum atau latar belakang bagi pembaca mengenai apa yang diulas. Jadi pada bagian ini maka berisi informasi umum atau latar belakang tentang film tersebut, yaitu mengenai film Laskar Pelangi. Selanjutnya, struktur interpretasi. Seperti yang kita tahu, interpretasi itu berisi cerita atau alur. Maka, pada teks ulasan film ini berisi tentang cerita atau alur dari film Laskar Pelangi tersebut. Dari cerita awalnya bagaimana, hingga timbulnya suatu konflik, hingga sebuah penyelesaian. Selanjutnya, struktur evaluasi. Pada bagian ini, disampaikanlah kelebihan dan kekurangan dari film Laskar Pelangi tersebut. Hingga yang terakhir ada struktur simpulan, yaitu berisi kesimpulan dari ulasan film, berupa ungkapan saran atau rekomendasi mengenai film tersebut. Bisa diperhatikan pada kalimat paling akhir. Tidak berlebihan rasanya film ini dinobatkan menjadi salah satu film terbaik Indonesia dan layak untuk ditonton. Jadi ada rekomendasi terhadap film tersebut. Selanjutnya, jika tadi kita sudah membahas mengenai struktur, maka kita akan membahas mengenai kebahasaan teks ulasan. Bagaimana sih kebahasaan pada teks ulasan? Pertama, konjungsi penerang. Kedua, konjungsi temporal. Ketiga, konjungsi kausalitas. Dan yang keempat, ada ungkapan saran atau rekomendasi. Mari kita bahas satu persatu. Konjungsi penerang, yaitu kata penghubung yang digunakan untuk menjelaskan atau menerangkan suatu kejadian dalam sebuah kalimat. Misalnya menggunakan kata yakni, yaitu, bahwa. Selanjutnya, konjungsi temporal, yaitu kata penghubung yang berkaitan dengan waktu. Misalnya,
Sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sekarang, selanjutnya, setelah itu. Berikutnya, konjungsi kausalitas, yaitu kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebaban untuk menyatakan sesuatu yang argumentatif. Contohnya, kata jika, maka, sebab, disebabkan, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Dan yang terakhir, ungkapan saran atau rekomendasi, yaitu pernyataan yang memuat saran, ajakan, atau rekomendasi. Misalnya kata jangan, harus, hendaknya. Mari kita perhatikan contoh-contoh dari kebahasaan teks ulasan berikut. Pertama, mari kita perhatikan contoh konjungsi penerang. 1. Arta memiliki cita-cita yang sangat mulia, yakni menjadi guru bagi anak-anak yang tidak bisa membaca di desanya. Kedua, juara pertama di kejuaraan catur antar sekolah yaitu seorang siswi dari sekolah swasta. Ketiga, novel ini banyak memberikan pelajaran pada pembacanya, antara lain bahwa kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Jadi pada contoh ini terlihat ada konjungsi penerang yakni, yaitu, dan bahwa. Selanjutnya, contoh dari konjungsi temporal. 1. Ketika kamu mulai merasa jenuh, berhentilah sejenak untuk menenangkan otak. Setelah itu, belajarlah kembali dengan tenang. Kedua, akhirnya, apa yang ia cita-citakan terwujud berkat doa dan kerja kerasnya. Nah, di sini kita perhatikan terdapat konjungsi temporal setelah itu dan akhirnya. Lalu, konjungsi kausalitas, bagaimana sih contohnya? Maka yang pertama, pembelajaran masih dilaksanakan secara daring karena pandemi COVID-19 belum usai. 2. Akan tetapi, karena Rusli juga pandai bicara, kemudian dialah yang berbalik memengaruhi Hasan. Ketiga, rumah ini akan dirobohkan sebab sudah tidak layak huni. Pada contoh ini terlihat konjungsi kausalitasnya ada kata karena dan sebab. Selanjutnya, contoh dari ungkapan saran atau rekomendasi yaitu 1. Jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat, bahkan sampai mengingkari ajaran agama. Kedua, kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan selalu meyakini dengan keberadaan Tuhan semesta alam. Ketiga, nilai moral yang kedua adalah hendaknya kita mau memaafkan kesalahan orang lain yang sudah bertaubat. Jelas di sini terdapat sebuah ungkapan saran atau rekomendasi berupa kata jangan, harus, dan hendaknya. Demikianlah pembelajaran kita mengenai teks ulasan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.